Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 9a. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Jangan sesat. Saudara, hal menghadapi ajaran sesat yang dialami oleh orang-orang percaya mula-mula adalah yang melatar belakangi penulis yang diyakini adalah Rasul Paulus menyampaikan nasihat ini. Rasul Paulus menasihatkan pembaca suratnya supaya tidak tersesat oleh rupa-rupa ajaran palsu yang berkembang pada waktu itu. Ada yang mengajarkan bahwa ada keselamatan lain di luar keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Saudara, kita tahu bahwa keselamatan hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui darahnya yang kudus yang tercurah di Golgota. Tidak ada keselamatan selain itu. Kita melawan ajaran bahwa keselamatan itu dapat kita peroleh melalui apa yang kita makan, atau kalau kita berbuat baik, atau hal lain yang dapat manusia lakukan untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan hanya anugerah dari Tuhan, dan kita dapatkan secara cuma-cuma. Kita berbuat baik bukanlah dengan tujuan supaya kita memperoleh keselamatan, tetapi karena kita sudah selamat. Jadi tidak ada ajaran lain selain firman Tuhan yang mengabarkan keselamatan untuk kita. Saudara, pada ayat sebelumnya banyak para pemimpin atau rasul yang menyampaikan ajaran yang benar, yang sehat, yaitu firman Tuhan. Dan ketika memberitakan kebenaran firman, mereka banyak mengalami berbagai tantangan, ancaman, fitnah, derita, dan acap kali nyawa mereka terancam. Bahkan ada mati terbunuh. Tetapi mereka tak goyah, tidak gentar. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam iman yang sejati, yaitu iman dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajarkan, menasihatkan orang-orang yang percaya supaya mencontoh iman para rasul. Mereka tidak takut sedikit pun kepada pemerintah dunia ini. Mereka rela menderita karena memberitakan firman, karena mereka tahu tak ada jalan lain ke surga kalau tidak melalui Yesus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita memang hidup di dunia ini, tetapi kita harus berorientasi ke depan, melihat bahwa kita akan tinggal di suatu tempat bersama Yesus Kristus. Maka yang terpenting adalah jangan sampai berbagai macam ajaran atau godaan dunia menjauhkan kita dari Kristus dan menggoyahkan iman kita kepadanya. Sebaliknya, mari kita saling mendukung satu sama lain dan terus menaikkan ucapan syukur kepada Allah melalui ucapan dan perbuatan kita. Mari tanamkan firman-Nya di dalam hati kita, karena firman-Nya membawa sukacita dan damai sejahtera. Amin.